Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan persediaan, mengapa sebuah perusahaan memerlukan persediaan, dan biaya apa saja yang terdapat dalam aktivitas persediaan. Langsung saja kita simak videonya sampai habis. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Teman-teman, yang dimaksud dengan persediaan atau inventory di sini adalah sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan saat ini dan yang akan datang. Setiap bisnis atau perusahaan biasanya selalu memiliki persediaan. Misal teman-teman punya toko, pasti perlu menyediakan barang dagangan, ya kan? Sebuah klinik misalnya yang menyimpan obat-obatan juga. Bahkan rumah tangga pun punya aneka persediaan macam-macam. Menurut penelitian, persediaan merupakan salah satu bagian besar dari modal yang ditanamkan. Bisa-bisa sampai 40%. Tuh, lumayan gede toh. Maka dari itu banyak perusahaan sangat peduli terhadap perencanaan dan pengendalian persediaan untuk memperoleh penghematan yang berarti. Teman-teman, ada 4 jenis dan bentuk persediaan. Yang pertama adalah bahan mentah, yaitu bahan baku yang sudah dibeli dan menunggu untuk diproses. Yang kedua adalah bahan dalam proses, adalah bahan yang sedang mengalami proses produksi, sudah berubah bentuk dari bahan baku tapi masih belum selesai. Yang ketiga yaitu perlengkapan operasi dan perawatan. Perlengkapan ini diperlukan untuk kelancaran operasi dan pemeliharaan peralatan ketika terjadi gangguan sewaktu-waktu. Yang keempat adalah barang jadi, adalah produk yang selesai diproduksi dan siap didistribusikan. Secara umum ada 4 alasan kenapa sebuah perusahaan memiliki persediaan. Yang pertama yaitu untuk memenuhi permintaan konsumen yang telah diramalkan. Yang kedua untuk mendapatkan potongan harga jika membeli dalam jumlah banyak. Yang ketiga untuk menghindari resiko kenaikan harga. Yang keempat untuk menjaga kelancaran produksi, jadi perlu persediaan bahan baku agar produksi jangan sampai telat gara-gara masalah pengiriman bahan, misal karena kerusuhan, bencana alam, atau kena PSBB dadaan. Persediaan diadakan untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan. Permintaan di sini dapat dibedakan menjadi dependent dan independent. Permintaan dependent terjadi pada bahan mentah atau bahan dalam proses. Permintaan ini berasal dari dalam perusahaan untuk menghasilkan barang jadi. Misal teman-teman memiliki bisnis pengecer gula kiloan sebanyak 5 ton, maka diperlukan 5.000 plastik kemasan kiloan. Dalam hal ini permintaan terhadap plastik kiloan adalah dependent terhadap gula yang akan dijual. Bisa juga dikatakan bahwa permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi permintaan barang lain. Lalu tentang permintaan independen, biasanya pada barang jadi berasal dari luar perusahaan, jadi tidak tergantung kegiatan internal perusahaan dan di luar kontrol perusahaan. Misal permintaan pasar terhadap gula kiloan itu sendiri. Teman-teman, biaya persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah carrying cost, adalah biaya untuk memiliki dan menyimpan persediaan selama periode tertentu. Biaya ini berhubungan positif dengan jumlah persediaan dan terkadang dengan waktu penyimpanan. Termasuk dalam kelompok ini adalah bunga atas dana yang ditanamkan dalam persediaan, sewa gudang, atau juga penyusutan dan lain-lain. Yang kedua adalah ordering cost, adalah biaya yang berhubungan dengan penambahan persediaan yang dimiliki. Biaya ini biasanya dinyatakan dalam rupiah per pesanan dan tidak terkait dengan volume pesanan. Jadi ordering cost berhubungan positif dengan frekuensi persediaan. Yang masuk kelompok ini adalah biaya pengiriman, pesanan beli, inspeksi penerimaan, dan pencatatan. Ordering cost biasanya berhubungan terbalik dengan carrying cost. Jika volume pesanan bertambah, diasumsikan bahwa frekuensi pesanan berkurang sehingga mengurangi ordering cost. Yang ketiga adalah sorted or sold out cost, tercipta jika permintaan tak dapat dipenuhi karena kekosongan persediaan. Yang masuk kelompok ini adalah misal terjadi ketidakpuasan konsumen dan potensi keuntungan yang tidak terrealisasi. Sangat sulit memperkirakan sorted cost ini, teman-teman. Sebagai gantinya dilakukan perkiraan subjektif. Sorted cost berhubungan terbalik dengan carrying cost. Jika persediaan bertambah, maka carrying cost bertambah, sementara sorted cost berkurang. Basic Economic Order Quantity Model. Model ini adalah model tertua dan paling sederhana. Pertama kali diperkenalkan oleh Ford W. Harris pada 1915. Model ini diturunkan dengan menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama adalah permintaan diketahui secara pasti dan konstan. Yang kedua, tidak ada shortage. Yang ketiga, lead time atau waktu antara pembuatan pesanan
dan penerimaan barang diketahui dan konstan. Yang keempat, sekali pesan, sekali terima. Dan yang kelima, tidak ada potongan harga. Dalam gambar ini menjelaskan siklus pengendalian persediaan yang sesuai dengan asumsi model ini. Suatu pesanan Q diterima dan digunakan pada tingkat yang konstan. Jika persediaan berkurang sampai reorder point R, pesanan berikutnya segera dibuat. Jadi tidak perlu menunggu persediaan habis karena penyerahan barang juga butuh waktu yang kita kenal dengan sebutan lead time. Setiap pesanan seluruhnya diterima sekali pada saat persediaan habis, sehingga tidak ada stock out. Siklus ini berulang dengan volume pesanan, lead time, dan reorder point yang sama. JIT atau Just in Time Inventory. Teman-teman, banyak sekali pertimbangan sebuah perusahaan untuk memiliki persediaan. Tetapi yang paling utama adalah untuk berjaga-jaga dalam menghadapi hal-hal yang menyimpang dari apa yang sudah direncanakan. Harapannya persediaan yang berlebih bisa mengatasi permasalahan tadi. Makin kesini keputusan untuk berjaga-jaga itu masih dianggap sebagai pemborosan. Yang lebih baik adalah memiliki persediaan yang sesedikit mungkin, namun kegiatan produksi tetap bisa lancar. Hal ini dapat dicapai dengan persediaan dalam jumlah yang sama tepatnya dengan kebutuhan, dan pengirimannya juga tepat, tidak terlambat atau tidak terlalu awal. Ini yang diistilahkan sebagai persediaan just in time atau JIT. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan persediaan, mengapa sebuah perusahaan memerlukan persediaan, dan biaya apa saja yang terdapat dalam aktivitas persediaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.